kamu nama Bapak adalah Yahweh. Ya, Kan gitu? berarti nama Bapak Yahweh, betul nggak? Ya, berarti Yesus Oke, bukan betul Yahweh ya. ya. Oke, fix. Untuk dulu, jangan ke situ dulu. Oke. Yang penting nama Bapak Yahweh, betulkah? Betul ya? Oke. Betul nggak? Penjelasan Oke. kamu kan kayak gitu. Iya, sabar. Gini, Yusuf. Dengar, lihat dulu sini, lihat sini. Oke. Menurutmu kan, ini menurutmu nih, jangan dipotong dulu. Ini kan menurutmu. Yesua HaMashiach itu punya Tuhan, namanya Bapa, dan Bapa itu namanya Yahweh. Oke, saya ikuti alurmu. Nah, kalian katanya itu menyembah Tuhannya Yesua, yaitu Bapa, yang dimana nama Bapa adalah Yahweh. Nah, pertanyaannya, ini jangan bohong lagi kalian ya. Kalau betul di Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 itu nubuatan untuk Muhammad, lalu kalian menyembah ya yang mengutus yaitu Muhammad yang kalian bilang ya, padahal di situ Yohanes 16 ayat 7 yang mengutus roh kebenaran, Roh Kudus itu adalah Yesus HaMashiach, tapi kalian tolak. Lalu kalian bilang kami kan menyembah Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesua. Oke, saya ikuti alurmu ya, bukan alur Alkitab, alurmu. Baik, nama Bapa kan Yahweh tuh. Nah, artinya kalian kalau mengambil nubuatan di dalam kitab suci ini bahwa yang mengutus Muhammad adalah Tuhannya Yesua, yaitu Bapa yang bernama Yahweh. Pertanyaannya, apakah kalian menyembah Yahweh? Nah, Apakah kami menyembah Yahweh? Loh, coba Anda buka Lukas 4 nomor 8. Buka dulu. Loh, Lukas iya, 4 nomor kamu 8. menyembah Yahweh enggak? Kamu menyembah Yahweh enggak? Yesus kagak pernah memerintahkan nyembah Yahweh. Lukas 4 nomor 8, Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Oh, oke. Saya tunjukkan ya. Lukas 4 ayat 8. Nomor 8. Baik. Putar-putar aja kau. Kan gitu. Oh, kelihatanlah si Yusuf ini, kalau Yusuf ini adalah seorang yang deceive. Apa? Nggak bisa kau serang saya, ya. Oke. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Enyalah dariku, hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan hanya kepadanya sajalah engkau beribadah." Wow, haleluya. Nah, di sini Yesus HaMashiach memerintahkan harus beribadah dan menyembah Yahweh. Lah, kalian menyembah Yahweh enggak? Nah, kalau saya terdiam. buka nih, ya. Entar. Terdiam. Ini kan saya pakai terjemahan lumrahnya LA itu. Kan kosakatanya kayak gini, ya. Tetapi Yesus berkata Terdiam si Yusuf. kepadanya, ada tertulis, Yusuf, engkau harus Yusuf. menyembah Tuhan Allah. Kami menyembah Allah, betul. Yusuf. Menyembah Tuhannya Yesus. Oke. Ke depan aja dulu, nggak usah. Saya sudah tahu terjemahan itu. Oke, gini. Oke. Itu kan terjemahan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan original teks. Karena orang Israel, nabi-nabi dari Israel, rasul-rasul dari Israel tidak pernah menyembah Mbak Allah. Mikana. Nggak Mbak pernah Mikana menyembah gini, Allah, bentar. Yusuf. Kalau Anda merasa terjemahan ini ya adalah terjemahan yang salah, kenapa Mbak Mikana nggak protes ke Lembaga Alkitab Indonesia gitu loh? Lah, kan saya punya kitab. Nih. Yang saya tunjukin Kenapa tadi. udah diprotes? Yang di situ adalah Udah Yahweh diprotes ke LAI. Loh. Ngapain saya memprotes itu, kan aku punya kitab. Ini kitab saya. Kan orang Kristen Loh, kok umumnya di lalu Indonesia apa sih si Yusuf ini? pasti memakai Lembaga Alkitab Indonesia, bukan kitabmu. Penulis kitab itu kan bukan LAI, Yusuf. Makanya udah aku bilang, Yusuf, kamu itu tidak akan pernah mengakui siapa yang mengutus Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran dalam kitab suci ini, yaitu Yahweh Elohim, karena kamu cuma maling, Yusuf. Begitulah Masalahnya maling itu gini, tidak akan Mbak, pernah ya. mengakui siapa pemilik barang Masalahnya tersebut. gini, kalaunya kitab Anda beda-beda ya, Anda nggak akan bisa diskusi dengan umat Islam. Lebih baik internal Anda dulu sendiri gitu. Yang satu bawa kitab kayak gini, yang satu bawa kayak gitu. Bingung jadinya. Yusuf, itu cuma Dua-duanya terjemahan. nggak Itu terjemahan. Kalau original teksnya itu semua sama. Itu terjemahan. Original teksnya Lah, pun dikorup.
Terjemahan Nih, itu korup terjemahan. original. Sedangkan terjemahan kitamu banyak dalam kurung, padahal nggak ada dalam original teksnya, banyak dalam kurung. Saya tanya dulu sama kamu, coba buka An-Nisa 1, coba buka. Coba buka An-Nisa 1. Kan kita bahas terjemahan ini. Kenapa? Loh, kenapa? Terus kenapa? Kan namanya terjemahan. Kalau original teks kitab kami di seluruh dunia ini sama, nggak ada yang berubah. Kan kita berbicara terjemahan. Kalau terjemahan yang tepat itu yang mendekati original teks itu adalah ini nih, YLT 3 atau YLT 4, karena nama Tuhan di situ tetap Yahweh, Yeshua HaMashiach, karena para nabi, para rasul tidak pernah menyembah Allah. Allah itu adalah nama ilah bangsa Arab, Yusuf. Justru Nabi Musa menulis dalam kitab Torah berulang-ulang, Ulangan 13 ayat 1 sampai 10, Ulangan 6 ayat 4 sampai 15, bahwa tidak boleh menyembah dan mengikuti nama ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Nah, kalau semua nama ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah, kenapa kalau masih tetap menyembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah hasil terjemahan LAI, maka apa kata Bapak? Ulangan 8 ayat 19, kamu pasti binasoi. Makanya saya itu tidak menggunakan terjemahan LAI. Ini hanya sebagai pembanding, karena ini cuma terjemahan, bukan LAI yang menulis kitab suci, tapi mereka hanya menerjemahkan. Lah, kalau saya menggunakan terjemahan yang tepat, yang benar, karena Yusuf, faktanya orang Israel, semua nabi-nabi dari Israel, para rasul tidak pernah menyembah Allah, nama ilah sesembahan bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Yusuf, jangan mimpi kamu, Yusuf. Oke, udah. Ya. Tadi kan kata kamu dalam kurung semuanya. Kan umat-umat dalam kurung itu adalah kalian. Nih, coba lihat nih ya. Nih, Matius 17 nomor 21. Dari awal ayat sampai akhir ayat tanda kurung semua. Apa coba Mbak Mekana jelaskan nih? Yusuf, Umat tanda kalaupun kurung nih. Iya. Umat tanda kurung kau itu, Mbak Mekana. Yusuf, oke, saya akui memang di dalam terjemahan Alkitab, terjemahan ya, ada beberapa kali dalam kurung, tapi bisa dihitung loh. Coba dalam kitabmu terjemahan, coba dalam kitabmu, Yusuf, Yusuf, akhirnya umat tanda kurungnya. Yusuf, ya. Itu, bentar, sabar dulu. Tapi bisa dihitung loh, dari Kejadian sampai Wahyu bisa dihitung dengan jari yang ada dalam kurung. Sabar dulu Yusuf. Sabar dulu. Di Al-Qur'anku nggak ada satu ayat tanda kurung kayak di Bibelmu. Nggak ada. Oh, oke, kalau begitu ya. Oke, saya tunjukkan. Nggak ada satu ayat Quran tanda kurung semua, nggak ada. Oke, ini terjemahannya. Oke, ini terjemahannya ini. Oke. Iya. Baca dulu Yusuf. Baca dulu. Apa? Oke, ini ya. Ini satu ayat saja dalam kurungnya udah berapa ini? Coba ya. Kan enggak satu Wahai ayat. manusia. Kalau ayat kamu satu ayat. Ayat selanjutnya juga banyak dalam kurung. Ayat selanjutnya juga banyak dalam kurung. Ayat selanjutnya juga dalam kurung. Nah, dalam selanjutnya ada dalam kurung. Nih. Nah, ini juga nih banyak kali dalam kurung. Iya, sebenarnya siapa yang umat dalam tapi kurung? Tapi enggak satu ayat kan? Enggak satu ayat kan? Oke, coba gini ya. Coba ya Yusuf. Lah, saya baca dulu Yusuf. Kamu satu ayat tanda kurung semua. Yusuf. Satu ayat dalam semua. Ini ya, dengar ya Yusuf ya. Sabar dulu, Yusuf. 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 Aku tampilkan samamu ya. Kitab kamu. Ya itu ya, satu ayat tanda kurung semua. Tuh. Apa coba Al-Qur'an ada satu ayat tuh tanda kurung semua. Jadi umat tanda kurung itu kalian nih kan, Tuh. Oke, sabar ya, bentar, sabar. Jadi gini Yusuf. Dalam kurung di dalam kitab kami dari Kejadian sampai Wahyu bisa dihitung dengan jari. Ingat ya, bisa dihitung. Tapi terjemahan. Karena apa? Dalam kurung itu pun itu tidak lari dari teks. Tidak lari dari teks. Tetapi ya melengkapi, artinya tidak tidak lari dari makna dan intinya. Nah, kalau kita di setiap ayat, hampir setiap ayat ada dalam kurung terjemahannya. Makanya siapa umat dalam kurung? Contoh nih An-Nisa 1 ya. Ini saya tunjukin ayat An-Nisa 1.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dalam kurung Adam dan dalam kurung Allah, menciptakan pasangannya dalam kurung Hawa dan dalam kurung dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan dalam kurung peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya. Nah, Yusuf, ini setiap saya baca Quran Yusuf, kayaknya gimana banget gitu, banyak kali dalam kurungnya terjemahannya. Terus juga Yusuf ini Yusuf, ini Hawa ya dalam kurung ini. Ini dapat dari mana ini Yusuf? Nama istri Adam ini Hawa, ini dapat dari mana Yusuf? Coba jelasin dulu Yusuf. Baik. Yang penting gak satu ayat kan? Loh, tapi di setiap ayat banyak dalam kurung. Di setiap Kalau ayat setiap banyak ayat- dalam kurung. Loh. Bukan Justru setiap kayak ayat, di setiap ayat banyak dalam kurung. Setiap kata ada tanda kurungnya, itu wajar. Yang penting bukan satu ayat tanda kurung gitu. Ya, tapi kan cuman beberapa kali, itu cuman dihitung dengan jari lah, ada dalam kurung untuk menjelaskan apa yang ditulis di situ. Nah, ini di setiap terjemahan Quranmu Yusuf, itu banyak kali dalam kurung. Setiap ayat ada dalam kurung. Sebenarnya umat dalam kurung itu siapa? Kalian Yusuf, bukan kami. Di dalam Bible Anda saya kasih tahu ya. Tanda kurung dari awal ayat sampai akhir ayat itu ada 116 biji ayat yang hilang, tanda kurung semua. Coba Yusuf, kalau nggak ada dalam kurung dalam terjemahan, bisa nggak kalian ngerti kitab kalian ini? Hah? Bisa. Kenapa di setiap ayat ini dalam kurung terus? Makanya jawab dulu pertanyaan saya Yusuf. Ini di An-Nisa 1 dalam kurung ada Hawa. Di mana itu? Dari mana kalian dapat itu Hawa? Kenapa menerjemahkan menciptakan pasangannya Hawa? Itu dapat dari mana? Kan Hawa ini nama istri Adam ini. Dari hadis lah, dari hadis. Oke, tunjukkan dari hadis, tunjukkan. Tunjukkan di hadis ada nama Hawa. Lalu kalian dari mana ngambil nama Hawa tuh? Lah, kalau di kitab kami ada, makanya tunjukin dulu di hadis. Enggak ada, dari Yunani itu bahasanya Hawa enggak ada. Tunjukin dulu Nggak ada di dari hadis, tunjukin. Jangan kabur Yusuf. Yusuf jangan kabur. Yusuf jangan kabur. Itu atau Ibrani. Udah, nanti saya tunjukin di dalam teks Ibraninya. Enggak ada. Iya, nanti saya Nabi tunjukin teks Muhammad. Ibraninya. Aduh. Iya, tunjukin dulu. Saya tunjukin nanti di teks Ibraninya yang ada nama Hawa. Silakan tunjukin di hadis ada nama Hawa. Dari mana kalian tahu nama istri Adam adalah Hawa? Jangan nekat Yusuf. Iya ada. Ya, silakan tunjukkan. Jadi kalian di mana mengambil nama Hawa tuh? Bentar. Cari saya bukakan dulu hadisnya. Yusuf, cari dulu. Kalau saya gampang malah langsung saya tunjukin nanti bahasa Ibraninya ada nama Hawa. Hawa. Iya, Hawa. Kita kan orang Indonesia, bacanya Hawa. Sabar, saya bukakan ya. Kenapa ini iklan? Terima ya iklan. Iya, silakan cari sampai dapat. Astagfirullah, kenapa ini iklannya? Iya, kebanyakan iklan nih webnya. Oke, ya. Di sini, Mbak ya, yang dimaksud dengan Hawa itu Tunjukin di layar. Bentar, makanya Yusuf. ini saya tunjukin ke layar ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih langsung ke bawah ya. Kenapa Hawa itu dinamakan ke arah perempuan? Berwasiatlah dalam kebaikan pada wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan tulang rusuk adalah pangkalnya. Di sini Mbak Mikana penjelasan tentang masalah hadis Hawa. Hah? Tulang rusuk pencipta tulang dari rusuk kaum Adam. Tuh. Kamu bisa ambil hadisnya di situ.
Ya. Sabar, saya ada literasi lain lagi. Sabar ya. Aduh maaf ya Yusuf, aku tertawa ya, maaf ya. Nih ya, kalau kita lihat ya, nih, kalau di ayat, bentar, Al-Baqarah 35, saya bukakan. Sebentar Mbak Mikana, saya punya data Hawa ya. Al-Baqarah ayat 35, sabar. Harus saya ambil tafsir masalahnya. Nih. Ini Al-Baqarah ya Mbak Mikana. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Lalu di mana didapat nama Hawa ini? Nih, Mbak Mikana ya. Nama istri Adam adalah Hawa. Nih, lihat ke bawahnya. Konteks ayat menunjukkan bahwa Siti Hawa tuh. Iya, di mana di original teksnya? Di situ ada Siti Hawa, Yusuf. Ya Tuhan, kamu ambil tafsir. Ya, surga yang ditempatkan oleh Adam, memang nama Hawa itu diambil dari Islam Hawa. Dari Islam? Iya. Di mana di original teksnya, di bahasa Arabnya ada Siti Hawa, Yusuf? Gak ada nama Hawa itu diambil dari Yunani, gak ada. Lah makanya di mana dalam kitabmu tadi yang kamu tunjukkan hanya penjelasan-penjelasan, tapi nggak ada di ayat kitabmu. Sungguh iya. kamu terlalu, Yusuf. Banyak kosakata Hawa itu di gini nih. Banyak. Di mana dijelaskan dalam kitabmu nama istri Adam itu Hawa? Dari mana kalian dapat itu, Yusuf? Dari mana kalian tahu? Kok ada dalam terjemahan Quranmu nama istri Adam adalah Hawa? Ada. Ya udah silakan. Bentar saya Kutunggu walaupun tak pasti. Kutunggu tak pasti. Kutunggu walaupun tak pasti, walaupun gak ada jawaban. Sabar. Ya itu dia, ada dalam kurung ya kan. Terjemahan kitabnya dalam kurung itu Hawa. Lah, kan sementara dalam original teksnya nggak ada. Ya udah silakan tunjukkan kalau ada. Makanya aku tunggu walaupun tak pasti, Yusuf. Aku sabar. Iya, makanya nggak satu ayat gitu. Ya silakan, di mana? Bentar lah. Nih. Betul kan kalaunya saya mengambil nih. Bentar ya Mbak Mikana, saya menjelaskan sama Anda ini perlu banyak ayat nih. Usah dijelasin, tunjukkan saja ayatnya. Nggak perlu dijelasin, nggak perlu ditafsir, langsung tunjukkan datanya. Itu baru gentle. Nggak bisa, Al-Quran saya itu nggak bisa saya tafsir sendiri, kocak. Ya itu dia, makanya nggak usah tafsir, nggak usah jelasin, tunjukkan datanya, dalilnya secara eksplisit. Ada nama Hawa, Siti Hawa dalam bahasa Arab, yaitu dalam kitabmu hadis dan Quran. Silakan. Diampir katanya. Sabar. Enggak ada yang typing, Yusuf, di bawah. Ini gimana pengikutmu ini? Masa dibilang aku diampir katanya? Padahal dalam diskusi loh. Bentar, saya nggak ketemu nih hadisnya. Ada hadis nama Hawa. Saya ya silakan tunjukkan, Yusuf. Silakan tunjukkan. Jangan hanya kamu pintar ya mencocok-cocomologi. Ada nubuatan Muhammad dalam kitab kami. Ternyata bukan itu Muhammad itu. Tapi kitabmu sendiri kamu nggak paham. Bentar ya, sabar. Hadisnya saya lupa yang mana gitu. Lupa atau memang nggak ada, Yusuf? Ada saya lupa. Silakan tunjukkan. Meletakkannya yang lupa. Nah makanya kamu itu siang malam live hanya memframing kitab suci ini ada nubuatan Muhammad lah, padahal bukan untuk Muhammad itu. Kitabnya sendiri dia nggak baca. Ya silakan. Kudus itu roh kebenaran, bukan untuk Muhammad itu.
hadis nomor berapa ya? Hadis tentang Hawa Nabi Adam tuh lupa saya. Loh, kenapa tanya saya lupa saya kok? Nanya saya lupa sih hadis berapa ya katanya. Bentar. Oh, nanya sama penonton. Hadis Ya udah tentang- teman-teman, bantu Yusuf, bantu Nomor jagoan hadisnya kalian ini. tuh saya lupa. Lah, gimana nih Ustadz Yusuf PI, pendebat debates Muslim, apologet Muslim nggak bisa jawab? Aduh, Nggak ada, saya tuh kasihannya. hafal semuanya, nggak ada. Oke. Waduh. Nah tuh kan kelihatan kan dia hanya pintar memframing kitab suci ini, Kejadian sampai Wahyu, ya, tapi nggak semua, tapi di framing sama beliau nih. Nah kitabnya sendiri dia di nggak mau Al-Qur'an- kan? Kalau di Al-Qur'an ya teman-teman, banyak wan najmi idza hawa, banyak ada. Kalau banyak satu aja, nggak usah bilang banyak, satu aja tunjukkan kamu dalilnya minta ada Siti hadisnya. Hawa. Ya. Iya mau hadis kek, mau Quran kek silakan. Kalau Ya, di memang Al-Qur'an berat banyak, ini, saudara-saudara. Mbak Mika. Nih. Ya. Gampang, saya udah dari tadi tahu tuh wan najmi idza hawa, ada hawa. Ya. Hah? Hawa Mana? Di mana? Hawa Di itu mana? dari Al-Qur'an. Wan najmi Di mana idza nama Siti Hawa, Tuh. nama istri Adam? Di mana? Makanya kosakata dari Hawa itu ada di Quran tuh. Wan najmi Kosakata? idza hawa. Oke? Ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Di An-Najm juga ada. Iya, ayat berapa yang kamu sebutkan barusan? Ayat 1, An-Najm ayat 1. Wan najmi idza hawa. An-Najm. An-Najm Banyak ayat 1. kosakatanya, cuma kan kau mintakan hadis. Sabar satu-satu. An-Najm ayat 1. Demi bintang ketiga terbenam. Itu menjelaskan bintang. Kenapa kamu bawa nama istri si Adam? Sebenarnya Yusuf ini. Kan kosakata Hawa itu banyak ku bilang. Ya. Iya, tapi nama istri Adam mana di situ Hawa? Kenapa dalam Bentar, terjemahan ada dalam kurung Hawa Anissa 1? Nih, Tuhan ya. tolong. Kenapa nama istri Adam itu dinamai Hawa? Ya Mbak ya. Haddatsana Bishr bin Muhammad, akhbarana Abdullah, akhbarana Ma'maru, an Hamamin, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, yakni laulayanu Israel. Di sini tidak akan busuk dan seandainya bukan karena Hawa. Jadi para istri tidak akan pernah mengkhianati suami mereka. Jadi yang dinamakan istri itu adalah Hawa. Paham? Hawa itu nama diri Yusuf, nama istri Adam. Nama istri itu ya. Nama istri nggak ada di situ. Ini. Walaulah Hawa ulam tahun unsa zaujaha. Tuh, Hawa Di dari hadis mana? kami. Di mana? Tuh, hadis Bukhari 330 ya. Hadis Bukhari 3330. Sebentar. Hadis Banyak Bukhari. hadisnya. Hadis Bukhari 330. Tiganya tiga Banyak kali. Mbak Mikana. Tiganya tiga kali. 330. Susah memang umat terjemahan kayak Mikana nih. Susah, Sebentar. teman-teman. Kalau saya mau membawa teks Al-Quran dari tadi udah dapat ya, tapi dia maunya minta penjelasan kenapa dinamakan Hawa. Ya karena But for dinamakan the Hawa Israel. istri Nabi Adam itu dinamakan Hawa ya karena apa? Dia mengandung hawa nafsu, disebut perempuan gitu. Ada Itu tuh coba tadi baca tadi. Itu hadis 330. 330 the prophet bahwa said Nabi but for bersabda the seandainya bukan karena Israel. Bani Israel daging tidak akan busuk dan seandainya bukan karena Hawa tuh para istri tidak akan mengkhianati mereka. Hawa dimaksud istri Nabi Adam, gimana sih? Hawa Tuh, yang sabar dimaksud dulu. Hawa itu perempuan Mbak Mikana
Nabi Mikana pula. Nah, ini nabimu tahu dari mana kalau istri Adam itu Hawa? Nabi kami yang menamai. Kayak gimana? Hah? Ada. Nabimu tahu dari mana? Nabimu tahu dari mana? Nabimu tahu dari mana? Nabi jelas dari Tuhan semesta alam taunya. Di mana datanya kalau Allah yang memberitahu itu? Jangan-jangan itu dapat dari Kejadian 3:20. Di situ nggak ada dari Adam nama istrinya Hawa. Kitabmu itu Ibrani, bahasa aslinya Ibrani maupun bahasa aslinya Yunani nggak ada Hawa. Nyontek. Lah, kok nyontek pula kamu bilang? Kejadian 3 ayat 20 siapa yang nyontek ya? Kejadian 3 ayat 20. Waikra Adam Sem isto Hawa. Ini Hawa. Hei, lihat ini Yusuf. Waikra kan? Adam Sem isto Hawa. Yang artinya Adam menamai istrinya Hawa. Nah, siapa sebenarnya yang kopas? Karena kitab suci ini, Kejadian ini ada 1500 tahun sebelum Masehi. Jangan-jangan nabimu kopas dari sini. Loh, ini kafah. Ini, ya ampun kok kafah. Ya. Ini Hawa, ini bacanya apa Yusuf? Yusuf. Ini huruf apa? Istri Adam. Yusuf. Ya, namanya. Ya Tuhan. Bentar, Yusuf. Ini dataku nih. Dalam itu AP, lihat teksnya dong, lihat teksnya, lihat teksnya. Lihat teksnya Yusuf. Yusuf lihat teksnya dong. Jangan gitu. Yusuf lihat teksnya dong. Coba kamu yang lihat sini. Coba kamu lihat teksnya. Nah, ini. Aku dulu jelasin ke kamu ya. Enggak, ini saya tunjukkan nih teksnya. Hawa. Yusuf, ini Kejadian 3 ayat 20 toh. Ini Hawa ya, teman-teman. Kejadian 3 ayat 20. Loh. Ini. Hawa. Waikra. Hawa itu kafa, bukan Hawa. Bukan kafa di situ. Ini Hawa. Ini huruf apa ini? To if ya betul ya, dalam apanya if? Hawa. To if ya bacanya Hawa. Bukan Hawa. Iya ampun. Makanya dari mana Nabi itu tahu nama istri Adam adalah Hawa? Gak bisa bodohi saya. Gak bisa. Iya, kita kan orang Indonesia panggilnya Hawa. Iya, Hawa dibaca itu. Hawa itu dicuri Kristen dari Islam tuh. Ya, nggak ada di sini bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya kafah. Hawa, Yusuf, Adam. Itu Hawa. Tuh. Terus di Kejadian 3 ayat 20 Adam sendiri yang memberitahu nama istrinya itu Hawa. Nih, nah kalau nama dalam, istrinya Kafau. Oh, Kafau. Ya Kafah. Bahasa aslinya Kafah bukan Makanya Hawa. dari mana nabimu itu tahu namanya itu Hawa. Sementara Allah Istri Adam memberitahu. Jawab dulu Yusuf. Udah di situ Hawa. Bahasa aslinya Kafah. Ya itu bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya F. Loh. Gak ada Hawa. Dalam TB baru ada Hawa. Tuh. Ini nih ya. Ini hadis kalian toh, ini hadis kalian. Yang bahasa Inggrisnya di sini dibilang di sini. The prophet said, but for the Israelis, meat will not be say at but for if. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan if. Tapi ya, kalau kita orang bahasa Indonesia, loh, kan ini siapa yang buat ini? Siapa nih Sunnahkom ini? Siapa yang buat ini? Kan bukan saya yang buat ini, Yusuf. Cemana kamu, Yusuf? Ya, iya. Lah makanya kalau orang Inggris bilang namanya if, kalau orang Arab Hawa, kalau kita orang Indonesia tetap Hawa, orang Ibrani Hawa, orang Ibrani Hawa juga. Nah, orang Ibrani juga Hawa. Loh, kalau iya Ibrani bacanya Hawa. Aduh Tuhan kok kafah pula. Ini nih. Ini saya tunjukkan ya. Ini yang berbahasa Ibrani. Lihat dulu Yusuf ini. Ya, sabar ya. Waikra isto Sem isto Hawa. Ini kan bacanya Hawa nih. Kan udah dikasih tahu cara bacanya apa di sini. Hawa. Mbak Mikana,
Ini Lah, dalam Ibrani ya ini Tuhan. ya. Dalam Ibrani. Hawa. Ya. Iya, dalam Hawa Ibrani kafah. Hawa. Hawa kafah tuh. Ibraninya Iya Tuhan. Hawa. If bahasa Inggrisnya, TB Hawa. Oke? Jadi bahasanya yang kamu maksud itu kafah. Hawa kafah. Saya udah tahu. Itu pronounsnya itu Hawa. Hawa kalau orang Ya, iya. Inggris bilang if. Kalau kita Nah, orang Indonesia jadi- tetap bilang jadi- Hawa. jadi- Hawa. Jadi Jadi di W-nya sini ya satu. teman-teman, hebat Nabi Muhammad nih, tanpa belajar dia tahu nama istri Nabi Adam Hawa. hah? Tanpa belajar. Kejadian 3 ayat 20 itu sudah ditulis namanya di situ tanpa belajar. Itu Tanpa disadur dari diketahui, mana itu? Dapat tanpa dari mana? Hanya pengetahuan beliau, mantap kan? Hah? Pengetahuan. Karena kitab suci ini sudah tersebar ke seluruh dunia Nggak- sampai ke Arab nggak dan juga ada. sudah dengar orang-orang sudah dengar nama istri Adam itu Hawa. Cuman ya kamu ini? Hebat kan Nabi Hebat Nabi saya bagaimana? tahu Itu sudah nama ada istri ditulis Adam. di sini, sudah ditulis di sini. Hebat apa? Orang sudah ditulis di sini. Hebat. Itu Iya. terindikasi tahu dari sini. Iya. Tuhan. Nabi Muhammad nggak ada Nabi Muhammad itu tahu nama istri Sedangkan Nabi dalam Quranmu Adam aja nggak dari ada Bible, loh. nggak ada, Dalam nggak Quranmu ada. aja nggak ada. Dalam Quranmu Nggak nggak ada. ada Ustadz. Itu adanya Jadi di dalam nggak Kejadian ada 3 ayat Nabi Muhammad 20. itu ya, nggak ada Nabi Muhammad itu nyontek ke kitabmu, nggak ada. Tapi beliau tahu gitu nama Dari istri mana Nabi dia Adam tahu adalah tentang Hawa. Adam, tentang Zakaria, tentang Hawa, tentang Musa? Coba saya tanya sama kamu, kenapa ada dalam kitabmu Zakaria? Nah, hebat Apa kan arti Zakaria? saya? Ah, Hebat kan Nabi saya? iya. Loh, kok hebat dari mana? Sementara di sini sudah ada Zakaria, Yahya, Hawa. Kok hebat itu cuma Dia- terindikasi, dia- terindikasi kopas. Dia Itu terindikasi dia, kopas, ya. Yusuf. Ya Tuhan. dia tanpa belajar dari perjanjian lama Itu terindikasi atau kitab kopas, Kristen, Yusuf. Ya Nabi Tuhan. Muhammad tahu sendiri nama istri Nabi Adam adalah Hawa. Hebat Karena kan di Nabi? sini sudah ditulis, sudah diberitakan di sini. Zakaria, Mana? Yahya, Hawa. Baik. Kalaunya kata kamu ditulis di situ, apakah Nabi Muhammad mengambil di situ? Tidak. Loh, karena kitab suci ini terlebih dahulu yang memberitahu kepada dunia nama istri Adam adalah Hawa. Kejadian 3 Nabi ayat Muhammad 20. gak pernah belajar Bible, gak pernah belajar kitab Kristen. Di sini ada Adam, di sini ada Zakaria, ada Musa. Loh, kok kitabmu ikut-ikutan? Nabi Muhammad tidak pernah belajar ke Gak Israel. mungkin kan Gak pernah. kitab ini yang ikut-ikutan sama kitabmu, karena kitab suci ini yang terlebih Ah. dahulu ada, Yusuf. Cuman Yusuf ini. Coba kau buktikan Nabi Muhammad nyontek. Ayo. Loh, terus ya nabimu tahu dari mana itu? Ya iya, pengetahuan beliau hebat kan? Langsung tiba-tiba gitu. Iya. Hebat Nabi kami tuh. Itu makamu beriman buta. Bukan beriman buta. Karena Nabi di sini kami tuh sudah tahu. dijelasin semua nabi-nabi, ada Nabi Musa, Nabi Adam, manusia pertama Adam, ada Zakaria, ada Yahya, ada Yunus. Kok ada pula itu di Quran? Masa katanya nabinya langsung tiba-tiba tahu? Padahal kitab suci ini sudah tersebar ke seluruh dunia termasuk ke Arab. Di Arab Nggak itu pernah, sudah ada Kristen, Mbak sudah Mikanya. ada Mesianik di situ yang Sejak mengajarkan kapan Adam ada adalah Kristen istri di Hawa. Arab? Hawa adalah istri Adam. Sejak kapan ada Karena Kristen di Arab? Rasul Paulus itu di abad pertama ya tahun 50-an Masehi sudah pergi ke Arab memberitakan Injil. Jadi sebelum Islam muncul di abad ke-7, di sana sudah banyak Mesianik Arab yang percaya kepada Yesus Al-Masih adalah Yahweh yang Echad, Elohim Mbak yang Mikana. Maha Kuasa. Nih saya tegaskan, dengarkan saya. Tidak pernah ada Kristen di tanah Arab. Oh alah, itulah kamu. Kenapa kamu bertakia Yusuf? Sedangkan Rasul Paulus saja sudah ke Arab. Nih, makanya saya jelaskan sama Anda ya. Yang ada di Arab Saudi itu hanyalah Nasrani, bukan Kristen. Kristen nggak pernah ada di Arab. Mereka itu disebut ya
Mesihim atau Mesianik, pengikut Yesus Al-Masiyah. Nggak Karena ada. Kristen itu Pokoknya memang nggak ada artinya Kristen pengikut Yesus Kristus. Iya, karena Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Nah, sementara orang Arab itu manggilnya bukan Yesus Christ, bukan Yesus Kristus, tapi Yesus Al-Masiyah. Makanya mereka disebut itu Mesianik, Mesihim. Jadi Mesihim. orang Arab ya yang Lah, kok mempercayai iya? Yesus itu bukan Kristen namanya, tapi Nasrani. Ya. Makanya Mereka- saya bilang kagak pernah ada Kristen di Arab kecuali Nasrani. Iya, tapi mereka yang percaya kepada Yesus Al-Masiyah yang telah mengajarkan Adam itu istrinya Hawa. Kedepan Nggak kamu kan pernah, tuh. nggak pernah Nabi Muhammad belajar dengan Bani Najran, nggak pernah. Buktinya kan sudah banyak tuh Nggak pernah. Nabi Mesihim kami di belajar tanah dengan- Arab yang dengan- percaya dengan kitab suci Bani ini Najran dari nggak Kejadian sampai Wahyu. Mereka itu menyembah Yesus Al-Masiyah, Elohim yang Maha Kuasa, dan sudah tersebar siapa itu Zakaria, siapa itu Yahya, siapa itu Yunus, siapa itu Musa. Sebelum Islam muncul, dia abad ke-7, Yusuf, itu faktanya. Lah, Kan Mbak udah tahu kan nggak pernah ada Kristen Nah, di kan? Arab, yang ada Nasrani. Nggak iya, pernah ada karena Kristen gini di Yusuf, mohon Arab. maaf. Ya. Dengar ya Yusuf. Karena orang Arab yang percaya kepada kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, memang mereka tidak memanggil Yesus Kristus, Jesus Christ, makanya nggak disebut Kristen. Tapi mereka menyebut nama asli yaitu Yesus Al-Masiyah. Makanya mereka disebut Mesihim atau Nasrun, Nasaron ya kan, atau pengikut Yesus Al-Masiyah. Tapi itu sama saja, itu kan sebutan. Kristen itu kan berakar dari Yahudi. Mesianik itu, Mesihim itu karena memang pengikut Yesus Al-Masiyah. Tetapi sebelum Islam muncul di abad ke-7, dengar dulu Yusuf. Sebelum Islam muncul di abad ke-7, Mesihim itu sudah banyak di Arab, dan mereka lah yang menyebarkan isi kitab suci ini, bahwa nama istri Adam adalah Hawa, ada Nabi Musa, ada Nabi Yunus, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Musa yang membelah laut dan sebagainya. Lalu tiba-tiba kemudian ada dalam kitabmu. Cumannya kamu ini. Halo. Makanya nih saya jelaskan yang benarnya ya, aneh. Dengarkan kamu. Di Arab tidak pernah ada Kristen. Orang yang percaya Yesus di Arab disebut Nasrani. Dan Nasrani itu bukan Kristen, ya. Biar kamu Sub, tahu ya gitu. ampun. Oke, dari tadi Ya, kan saya sudah benar, bilang benar. itu kan Dari sebutan. tadi saya dengerin kamu. Dari tadi saya dengerin kamu. Makanya saya mau kasih tahu kamu nih, Nasrani itu bukan Kristen. Makanya kenapa saya bilang tidak pernah ada Kristen di tanah Arab karena adanya Nasrani. Nasrani bukanlah Kristen. Nasrani itu adalah Yahudi, yang mana dia menegakkan hukum Taurat, tapi dia juga menuhankan Isa putra Maryam. Itu Nasrani namanya, harus nasab dari Yahudi. Terus dia wajib mengikuti Taurat. Dia sunat, mengharamkan babi. Itu Nasrani Najran. Beda dengan Kristen. Kristen babi makan. Kristen bukan keturunan Yakub. Terus Kristen sunat pun kagak. Makanya saya bilang kagak pernah ada Kristen di tanah Arab. Yang ada itu Nasrani. Nasrani lebih duluan ada di Arab, Mbak Mikana, bukan Kristen. Jadi tidak ada juga sejarahnya Nabi kami belajar dengan Nasrani tentang pengetahuan nama istri Nabi Adam. Gak pernah. Itulah hebatnya Nabi kami, dia tahu gitu. Bayangkan. Sudah? Iya, Boleh saya bicara? silakan. Jadi Kristen, Mesianik atau Kristianos, Mesihim, Mesihun itu adalah sebutan. Memang betul kalau orang Arab yang percaya Yesua Al-Masiyah adalah Elohim yang Maha Kuasa, mereka nggak disebut Kristen tapi Mesihun. Nah, Mesihun itu kalau kami orang Indonesia bilangnya Mesianik, yang artinya pengikut Yesua Al-Masiyah.
Jadi para pengikut Yesua Al-Masih mulai dari abad pertama sampai abad ke-7 sebelum Islam muncul, di sana sudah tersebar Yusuf, kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa Adam istrinya adalah Hawa, Nabi Musa membelah laut, Yunus ada dalam perut ikan, kemudian juga Zakaria dan lain sebagainya. Itu sudah disebar oleh para Mesihun, pengikut Yesua Al-Masih. Makanya kalau kamu bilang tiba-tiba nabimu tahu, gak mungkin Yusuf tanpa ada yang memberitahu. Ya artinya disadur dari mana Yusuf? Karena apa? Baik. Mesihun dari abad pertama sampai abad ke-7 sampai sekarang sudah banyak di sana Yusuf sebelum Islam muncul. Udah? Kan gak mungkin kitab suci ini yang terlebih dahulu ada di Arab disebar, para Mesihim ada di situ Mesihun, lalu kopas Al-Quran. Padahal Al-Quranmu baru muncul di abad ke-7. Itu nggak mungkin, jangan mimpi kamu Yusuf. Udah? Tanggapan saya ya. Gini, kalau kamu menyebutnya Mesihun, Nabi kami kagak pernah ketemu Mesihun. Gak pernah. Gak pernah juga dia ketemu Mesihun. Dia tidak pernah belajar dengan Bani Israel atau Mesianik atau Kristen Arab yang kalian sebut atau Nasrani. Gak pernah Nabi kami belajar dengan mereka. Tetapi tiba-tiba bahwa Nabi Muhammad tahu nama istri Nabi Adam Hawa. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Ya, gak ada bukti. Beliau gak pernah belajar sama siapa-siapa. Beliau adalah penyampai wahyu. Gak pernah belajar dengan siapa-siapa. Nabi Muhammad itu gak pernah ada di Mekah itu Nabi Muhammad belajar Bible Kejadian 1. Gak kenal beliau kitabnya. Jadi itulah bukti hebatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Dia tahu gitu, tahu nama istri Nabi Adam. Itu Mbak, bukan karena belajar. Oke, tadi kan kamu bilang, oke kamu tolak Mesihim, tapi di sana mereka ada Nasara, yaitu Nasrani, di mana itu adalah orang Yahudi. Yang di mana orang Yahudi itu kan kitabnya kan Kejadian sampai Wahyu, tapi Yahudi yang percaya Yesus Hamasiah. Artinya di sana sudah tersebar ajaran-ajaran itu, apa Yusuf, bahwa Adam Salah. itu istrinya Hawa, di mana di dalam kitabmu dimention itu orang Nasrani. Artinya kan nabimu berteman sama orang Nasrani, sehingga Baik. ya di dalam kitabmu kan banyak sekali tuh, ada Nabi Musa lah, ada Nabi Yunus lah, ada Zakaria lah. Kemudian juga ya isi kitabmu itu banyak isinya di sini, ya banyak sama, redaksinya sama, cuman yang membedakan apa? Jadi ini apa namanya, dikisahkan jadi siapa yang berfirman, jadi Allah gitu. Artinya bahwa Yahweh Yesua yang berfirman, loh kok dalam kitabmu jadi Allah, padahal yang berfirman kepada Musa adalah Yahweh, yang berfirman kepada Yunus adalah Yahweh. Tiba-tiba dalam kitabmu kok jadi Allah yang berfirman Yusuf. Kan sungguh tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah para nabi dari Israel. Udah? Makanya kalau kamu bilang gini, bentar dulu Yusuf, kalau kamu bilang nabimu itu menerima wahyu dari siapa? Ya dari Tuhan semesta alam. Lanjut dulu, nanti dipotong kamu. Ya namanya siapa? Dari Allah kan? Dari Allah Allah. Subhanahu Betul wa nggak? Ta'ala, ya. Dari Allah melalui Jibril. Nah kalau betul nabimu itu Muhammad menerima wahyu dari Jibril, menerima wahyu dari Allah melalui Jibril, sementara isi Quranmu itu banyak sama isinya di sini. Kalau memang itu betul, satu saja yang mengkonfirmasi atau saksinya, siapa nabi yang mengkonfirmasi pernah jumpa sama Allah atau menerima wahyu Allah melalui Jibril? Sementara dalam kitabmu dimention itu banyak sekali nabi-nabi yang dimention, Musa lah, Zakaria, Yahya, Yunus, padahal semua itu orang Israel. Kalau betul apa yang disampaikan nabimu itu, siapa nabi satu lagi yang mengkonfirmasi bahwa memang Allah itu ada, dia menyebarkan ajaran Allah? Silakan Yusuf. Sampai ke saksi-saksi sekarang ya. Panik dia. Nah dong, kalau tidak ada saksinya, tidak ada yang mengkonfirmasi, lalu kenapa kamu begitu yakin bahwa nabimu itu menerima wahyu dari Allah melalui Jibril, sementara yang berjumpa Baik. sama Jibril hanya nabimu gitu loh, yang memperkenalkan nama Baik. Allah hanya nabimu. Tapi banyak sekali isi Quranmu itu
Sama di sini, cuman dibedakan jadi Allah yang berfirman, padahal Yahweh Yesus HaMashiach yang berfirman. Gimana itu? Baik. Gini Mbak Mikana ya, kata kamu kan sudah ada tuh di Arab ya. Nih saya dari awal. Di zaman Nabi itu sudah ada tuh ya, katanya Nasara tadi ya. Mbak Mikana, betul ada tapi bukan daerah Nabi saya. Ya. Nasoro itu dia di Najran selatan dari kota Mekah. Jauh, kagak sekampung dengan Nabi saya. Beda kota. Jadi gak pernah Nabi saya itu belajar ke Najran, gak pernah. Dari mana Nabi saya pernah belajar ke ini ya, ke Kristen Arab atau Nasara atau Najran, Nasrani, Najran tadi? Nggak ada sejarahnya. Nabi kami terima wahyu di Mekah. Gak pernah beliau berinteraksi, belajar langsung dengan Bani Najran. Gak ada. Itulah hebatnya Nabi kami, tanpa diajarin dia tahu seluruhnya gitu. Itulah kehebatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya teman-teman. Tuh. Terus lagi pula saksi yang ditanyakan Mbak Mikana. Mbak Mikana, saksi yang ditanyakannya siapa terima saksi? Ya, waktu wahyu itu turun. Kalaunya banyak-banyakan itu saya rasa bukan mau terima wahyu, Mbak Mikana, tapi itu mau kondangan. Iya, mau kondangan itu. Coba lihat Nabi Musa ketika menerima 10 hukum Taurat. Banyakan orang nggak? Nggak, Nabi Musa aja sendiri. Kan kayak gitu. Begitu pula penyampaian kepada Nabi Muhammad. Siapa saksinya? Allah, Malaikat Jibril, Nabi itu sendiri, saksi ahlinya istrinya Siti Khadijah. Terus saksinya pula ya, saksi ahlinya itu Waraqah bin Naufal. Tuh 5 saksinya. Allah, terus Malaikat Jibril, terus Nabi, terus Siti Khadijah yang membawa Nabi Muhammad ke pamannya Waraqah bin Naufal, saksi ahli. Ayo. Ada 5. Sekarang saya mau tanya Mbak Mikana. Di Yohanes 17 nomor 8, Yesus di situ dia menerima firman. Siapa saksinya Yesus terima firman? Jawab. Tuh, siapa saksinya Yesus terima firman? Di Yohanes 17 nomor 8, silakan. Oke, kamu bilang kan gini Yusuf. Oh, Nabi kami itu tidak pernah belajar dari orang Nasrani, atau isi kitabmu itu benar-benar wahyu dari Allah. Lalu kemudian kamu berstatement bahwa saksinya Muhammad menerima wahyu itu adalah Allah, Jibril, terus juga Siti Khadijah ya, dan sebagainya. Nah, Siti Khadijah berjumpa langsung sama Jibril. Apakah dia bicara langsung sama Jibril? Oke, jangan dijawab dulu, bentar ya. Tapi gini, apa Yusuf, sebagus apapun kamu bernarasi tentang nabimu atau kitabmu, sehebat apapun teori-teorimu tentang nabimu dan kitabmu, tapi faktanya Yusuf, apa yang ditulis dalam Quranmu itu banyak sekali isinya di sini. Orang cerdas pasti paham. Walaupun kamu bilang, oh enggak ada belajar sama orang Nasrani, enggak ada dia kopas, enggak ada dia ini langsung menerima wahyu. Tapi faktanya Yusuf, kitab suci ini sudah ada terlebih dahulu dan isinya semua ada di sini. Lalu tiba-tiba ada dalam kitabmu, Musa, Yunus, Zakaria, Yunus ada dalam perut ikan, Musa membelah laut. Semua sudah ditulis di sini, dan nabi-nabi tersebut itu menyembah Yahweh Yesus HaMashiach Elohim yang Maha Kuasa, bukan menyembah Allah. Cuman di dalam kitabmu jadi dibalik bahwa Allah yang berfirman. Nah, contohnya gini Yusuf ya. Saya kasih contoh. Yang membacakan undang-undang yang membacakan proklamasi 1945 itu adalah Presiden Soekarno-Hatta. Lalu 700 tahun kemudian ada nih dari Belanda ya. Dari Belanda diubahlah sejarah itu bahwa Ratu Wilhelmina lah yang membaca proklamasi itu. Lalu orang Belanda ngaku-ngaku nih, oh kami ini tidak belajar dari siapapun, ini kami dapat wahyu, nggak ada ini. Padahal kan dia dapat berita
dari Indonesia bahwa yang membacakan proklamasi itu adalah Presiden Soekarno-Hatta. Terus orang Belanda ngotot, ya kan, diubah jadi si Ratu Wilhelmina yang membaca itu supaya membanggakan ratunya. Tetapi dia bilang siapa yang membaca proklamasi itu? Bukan Presiden Soekarno-Hatta, tapi Ratu Wilhelmina. Nah, di sini kita paham nih, pasti mereka itu tahu sejarah itu dari orang Indonesia. Bukan tiba-tiba datang wahyu, tiba-tiba datang pengetahuan tanpa ada yang memberitahu. Di situ aja pasti orang paham bahwa mereka itu tahu berita itu, ya pasti dari Indonesia ada yang beritakan. Begitu pula dalam kitabmu ya. Isi kitabmu itu, saya ketika baca Quran, saya langsung tahu ini, wah, kenapa isi kitab saya ada di sini? Hello, karena saya baca Quran, Yusuf. Kalau kamu kan nggak pernah baca Taurat, Zabur dan Injil, padahal diperintahkan kamu mengimani Taurat, Zabur dan Injil. Ketika saya baca Quran, mohon maaf ya, saya langsung bisa nilai, loh, kenapa isi kitab saya, ayat-ayat firman Tuhan saya, ya Bapa semesta alam, kok ada di sini? Cuman jadi diubah, jadi Allah yang berfirman. Nah, jadi sehebat apapun teorimu, sehebat apapun pujianmu kepada nabimu, bahwa beliau itu langsung menerima wahyu, pengetahuan sendiri tanpa ada berita dari manapun, itu hanya menurutmu. Tapi orang yang cerdas pasti paham. Nggak mungkin ya, nggak mungkin orang nggak paham. Karena begini, ini kan kitab suci ini terlebih dahulu muncul nih, sudah tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke Arab, sudah tersebar. Dan isi di sini sudah tersebar kemana-mana. Dan orang Mesihun ya, orang Nasrani di Arab sudah memberitakan isi kitab ini tentang Musa lah yang hebat yang membelah laut, tentang Yunus yang ada dalam perut ikan, itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi kita sudah bisa tahu ini sebenarnya terindikasi kopas atau tidak, ya kan? Nah tapi karena itu imanmu pasti kamu membela nabimu, ya kan? Nah kalau kamu bilang saksinya adalah Jibril, loh Jibril itu kan bukan manusia. Yang menyampaikan Jibril kepada orang lain kan nabimu. Allah itu juga kamu bilang saksi. Loh, yang berjumpa sama Allah itu nabimu sendiri. Nabimu yang memberitahu, nabimu yang berkata, malah kamu bilang saksinya adalah Jibril dan Allah. Loh, sungguh terlalu kamu, Yusuf. Kemudian kamu bilang bahwa Siti Khadijah saksinya. Apakah Siti Khadijah melihat langsung juga Jibril itu? Jibril juga berkata secara langsung sama Siti Khadijah. Jawab dulu. Berkata langsung, berjumpa langsung sama Jibril, Siti Khadijah. Udah? Iya, silakan jawab. Mana jawabannya? Jawab dulu, jangan kemana-mana dulu. Nanti saya jawab itu. Nomor 8 tadi gimana? Ya, tuh kan nggak bisa jawab. Oh Tuhan. Lah, siapa saksi ya? Siapa saksi Yesus terima firman? Jawab dulu itu. Nggak bisa jawab kan Yusuf kan? Nanti saya jawab ini kamu. Habis itu tolong jawab pertanyaan saya. Siapa saksi Yesus terima firman? Dalam Yohanes 17 nomor 8. Yusuf, kamu itu juga ngeyel juga ya. Dari tadi nama Tuhan saya siapa Yusuf? Ya, siapa saksi Yesua HaMasiah terima firman? Dalam Yohanes 17 nomor 8. Jawab dulu itu. Jangan ketinggalan. Oke. Ya. Yohanes 17 ayat 8. Di situ bukan berarti ada dua oknum, ya. Ada Bapa, ada Yesua, lalu Bapa berfirman, bla 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 bla, lalu Yesua menerima. No. Ya, kalau saya jelasin di situ. Saksi. Ya dengar dulu. Di situ bukan ada dua oknum, ada yang memberi dan menerima. Jadi jangan kamu ke ayat itu, karena di ayat itu bukan berbicara tentang ada dua oknum, ada yang berbicara, ada yang mendengar. No, tapi Yesua HaMasiah adalah Sang Firman Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Jadi di situ artinya kehendak Bapa itu telah dinyatakan kepada dunia di dalam nama Yesua HaMasiah. Itu maksudnya. Nah, saya sudah jawab. Sekarang kamu jawab, apakah memang Siti Khadijah berjumpa langsung sama Jibril, mendengar suara Jibril? Hah? Baik, Mbak Mikana, saya tanggapi dulu jawaban Anda ya. Sebab ya, segala Tuhan. Firman jawab dulu Yusuf di situ. Nanti saya akan jawab itu. Habis-habis ini saya akan jawab. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Di sini Yesus terima firman, bukan Yesus itu firman sendiri, bukan. Ya. Nah, makanya saya nanya sama kamu Mbak Mikana,
Saya enggak minta penjelasan Yesus itu adalah firman, enggak. Yang saya minta samamu, siapa saksi di sini Yesus terima firman? Saksinya yang saya tanya. Oke. Baik. Saksinya. Oke. Kalau memang kamu, saya ikuti alurmu. Kalau memang itu secara harafiah kamu tafsir, ke depan dulu, nggak usah buka lagi tuh, nggak usah tunjukin. Baik. Saksinya yang saya tanya, karena di situ Yesus terima firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ada yang diterima Yesus. Siapa saksinya? Baik. Oke, gini ya. Kalau memang secara rafiah di situ ditafsir ada yang berbicara dan Yesua mendengar firman itu, siapa saksinya? Saya bisa arahkan kamu, tapi saya arahkan ya ke Matius 17. Ketika Tuhan Yesus HaMasiah dimuliakan di atas gunung, ada terdengar suara, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Saksinya adalah Rasul Kefa, Rasul Yohanan, dan Rasul Yakobus. Oh, haleluya, haleluya. Ada saksinya toh, 3 rasul? Baik, wow, keren dong firman Tuhan. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya, siapa saksinya Muhammad menerima wahyu? Melalui Jibril. Siapa yang pernah berjumpa sama Jibril? Hah? Silakan jawab. Kok nggak nyambung ya? Loh, ada Mbak Mikana ini kok nggak nyambung katanya? Rupanya. Loh, Yang Matius saya tanya 17 di situ jelas ada suara, ada firman terdengar. Firman itu kan perkataan. Ada suara, ada perkataan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan yang mendengar saksinya di situ siapa? Rasul Kefa, Rasul Yohanan, Rasul Yakobus. Hah? Saya sudah tunjukin toh Matius 17. Matius 17 dan Matius. Kan Yesus itu dia tidak terima firman sekali doang. Loh, kan kamu bertanya siapa saksinya? Di sini sudah jelas ada saksinya. Ya, iya. Rasul Yakobus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes. Kan ada saksinya toh. Ada sekarang dijelaskan yang Yakobus. Lah, yang jelas di situ caranya. kok Yakobus kemana caranya? Ya makanya Yakobus itu juga menulis firman Tuhan. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus Masiah ditulis oleh Rasul Yakobus. Loh, yang ya saya dong, minta saksi. Kan ada nih. Yohanan juga menulis firman Tuhan Yesus Masiah. Iya, karena dia bersaksi. Menulis. Kamu dengar dulu. Iya dong. Jadi ketika Rasul Yohanan, Rasul Yakobus, Rasul Kefa itu Petrus mendengar ya firman, yaitu di atas gunung, itu ditulis sama Rasul Kefa, sama Rasul Yohanan. Itu buktinya, sudah ada saksinya. Yusuf, kamu gak usah lari kemana-mana. Sekarang tunjukkan siapa saksi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui Jibril. Siapa yang pernah berjumpa sama Jibril? Siapa yang pernah berjumpa sama Allah? Kalau betul Allah dan Jibril itu ada. Nah, bingung kan? Dah. Selamat datang dalam kebenaran, Ceder. Udah. Ya bingung dengan jawabanmu, saksinya nggak ada. Yusuf masih mikir. Gini, sampai kapan kamu mikirnya Yusuf? Jawab dulu dong. Siapa saksinya Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Saya akan jawab. Ya udah jawab sekarang, jangan tunggu nanti. Ya gini Mbak Mikana, kalaunya kita membahas firman yang diterima Yesus, saksinya kata kamu waktu itu ada Yakobus di atas, kan kayak gitu. Ini akan bertentangan dengan kitamu sendiri. Kata Yesus, suara Bapa itu tidak pernah kau dengar. Jangan ke situ dulu, jangan. Nanti aku jelasin itu, aku jelasin itu. Yohanes 5 ayat 30. Ya, ayat 37 sampai 39. Tunjukkan dulu Yusuf, siapa saksi nabimu menerima wahyu di Gua Hira? Siapa saksinya? Siapa yang pernah jumpa sama Jibril? Siapa yang pernah berjumpa sama Allah? Kalau betul Allah dan Jibril itu ada. Allah nggak bisa dijumpai. Lah makanya, dari mana kamu tahu kalau Muhammad benar-benar menerima wahyu? Kalau hanya satu orang yang mengakui, bagaimana itu bisa dipercaya? Itu layak dipertanyakan. Betul nggak beliau itu menerima wahyu melalui wahyu Allah melalui Jibril atau tidak? Siapa yang pernah berjumpa sama Jibril? Siapa yang pernah mendengar suara Jibril selain Muhammad? Kalau memang betul Jibril itu adalah utusan Allah. Nih, perhatikan, saya jelasin ya kamu. Kalau saya mau jawab nih ada, saya semuanya tentang wahyu ya. Nih ya, kita baca aja. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair ya,
Di sini permulaan wahyu datang kepada Rasulullah dengan mimpi nyata dan tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali datangnya seperti cahaya subuh. Siapa yang melihat ini? Rasulullah terima wahyu. Nih ya, Siti Aisyah. Tuh. Bukan cuma sekali Nabi Muhammad itu terima wahyu Mbak Mikana. Bahkan istrinya pun melihat gitu. Nah, beberapa wahyu setelah beliau menemui Khadijah lagi mempersiapkan bekal seperti sebelumnya. Sampai akhirnya datang suatu saat yang Hak berada di Gua Hiro. Malaikat mendatanginya berkata, bacalah. Di sini ada Mbak Mikana semuanya. Ini diceritakan oleh Siti Aisyah gitu. Istri Nabi yang melihat penurunan wahyu. Siti Aisyah juga jumpa sama Jibril. Gitu. Loh, jawab. Siti Aisyah juga jumpa sama Jibril. Yang menjumpai Jibril itu Nabi, bukan istrinya. Loh, kan itu artinya Muhammad yang memberitahu kepada Aisyah. Cumananya kamu Yusuf. Makanya kata istri Nabi kayak gimana? Ini baca, makanya dibaca gitu. Ya Tuhan. Tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Bentuk wahyu itu cahaya subuh tuh, seperti cahaya subuh. Melihat beliau, ya. Iya, itu yang disampaikan Muhammad kepada Aisyah toh. Betul nggak? Aisyah yang bercerita ketika dia melihat penerimaan wahyu. Berarti Aisyah itu juga jumpa sama Jibril. Berarti Aisyah gitu. juga jumpa sama Jibril, bertemu sama Jibril. Jibril yang berkata sama Aisyah. Loh, jadi malaikat Jibril itu bukan nongol langsung, kagak. Ya udah, terus Aisyah tahu dari mana? Ya, Aisyah mengetahui turun wahyu itu seperti cahaya subuh tuh. Seperti cahaya subuh. Ya cahaya subuh ya ada terbitlah matahari, dibilanglah itu cahaya. Cuman kamu Yusuf. Ya, itu kan cara penurunan wahyunya. Cahaya subuh. Iya. Mungkin karena terbit matahari bilang cahaya subuh kali pas lagi bangun. Cahaya disampaikan kepada malaikat Jibril seperti cahaya subuh gitu. Seperti cahaya subuh disampaikan kepada Nabi lalu membacakan. Ya artinya apakah Aisyah juga menerima wahyu dari Jibril? Aisyah bukan Nabi. Gimana sih? Loh, terus makanya siapa yang pernah bertemu sama Jibril? Kalau betul Jibril itu ada. Ya, Mbak Mikana, yang memproses pewahyuan itu adalah Nabi, malaikat, dan Allah, bukan istrinya. Gimana? Aisyah itu melihat cahaya gitu, melihat cahaya. Ya iya, itu dia selama hidup dengan Nabi. Aisyah melihat gitu. Bentar. Melihat cahaya apa? Gimana ceritanya ini? Bentar ya, saya akan tunjukkan ya nih ya sama Mbak Mikana. Saya ambil di ini aja ya teman-teman. Ya, nih Aisyah radhiyallahu an pernah menyaksikan langsung Nabi Muhammad ya. Nih, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Itu di mana itu? Datanya itu. Tersebut bentar sebagai pengalaman yang sangat berat. Beliau nih. Bentar. Nih ya. Bentar ya. Saya bukakan. Bentar. Nih. Udah yang di bawah jangan panas. Kalau sudah bisa jawab. Hadis riwayat Bukhari 2. Ya, maka Rasulullah menjawab, terkadang-kadang kepadaku seperti suara gemeringking lonceng, dan cara ini paling berat bagiku. Lalu berhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Aisyah berkata nih, ya. Hadisnya ada. Sungguh, aku pernah melihat turunnya wahyu kepada
beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari yang sangat dingin. Kan gitu. Lalu terhenti dan aku lihat dahi beliau mengucur keringat. Hadis riwayat Al-Bukhari 2. Oh, jadi Aisyah melihat nabimu itu berkeringat dingin gitu. Lah, itu hadisnya. Nabi terima wahyu, Aisyah itu tahu, menyaksikan, dia melihat langsung. Loh, kenapa nabimu sampai keringat dingin? Lah, itulah prosesnya penerimaan wahyu. Loh, gimana ini kok bisa keringat dingin, menerima wahyu kok keringat dingin? Kemana ini? Keringat dingin. Kalau orang keringat dingin itu gara-gara apa, Yusuf? Coba googling dulu ciri-ciri orang keringat dingin. Udah terjawab tuh. Bukan cuma di Gua Hiro itu penurunan wahyu. Waktu Nabi beristri Siti Aisyah juga turun wahyu. Dan istrinya langsung melihat. Ayo. Oke, di sini ya. Aku baca ya. Keringat dingin atau diaforesis adalah kondisi tubuh mengeluarkan keringat berlebihan tanpa dipicu suhu panas atau aktivitas fisik. Seringkali merupakan tanda kondisi medis tertentu. Penyebab umumnya meliputi stres, cemas, shock. Lah. Gula darah rendah atau hipoglikemia, infeksi, hipotensi, nyeri hebat, serangan jantung atau efek samping obat. Kok ciri-cirinya menerima wahyu? Mohon maaf ini Yusuf, kamu sendiri yang bawa data loh. Jadi aku tanda tanya besar ini. Kenapa nabimu ketika menerima wahyu kok keringat dingin? Padahal ciri-ciri orang keringat dingin itu adalah cemas, shock, hipotensi, nyeri hebat, serangan jantung. Karena yang beliau lihat itu memang luar biasa gitu. Kenapa? Aduh Tuhan. Nih hadisnya ya, teman-teman saya bacakan nih ya. Dikira saya bohong. Siapa saksi Nabi Muhammad terima wahyu? Nih ya, banyak. Ada Sana Abdullah ibnu Yusuf, qala akhbarona Malik an Hashim an Urwah an abihi an Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha anna Haritha bin Hishamin radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyana ya'tini misla solsolatil jaros wa huwa asyadduhu alayya fayufsamu anni wa qad aitu anhu ma qala wa ahyana yatamatsalu lil malaku rajula. Langsung aja ya nih, saya bacakan langsung. Dari Abdullah bin Yusuf, Malik menceritakan kepada kami dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummu Mukminin, semoga Allah meridhoinya, bahwa Al-Harith bin Hisam, semoga Allah meridhoinya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Rasulullah menjawab, kadang-kadang wahyu datang kepadaku seperti bunyi lonceng, dan itu adalah paling berat bagiku. Lalu keadaan itu berlalu setelah aku memahami apa yang diwahyukan. Kadang-kadang malaikat datang dalam bentuk seorang lelaki, berbicara kepadaku dan memahami apa yang dia katakan. Aisyah menambahkan, sesungguhnya aku melihat wahyu turun kepadanya pada hari yang sangat dingin. Tuh, dan aku melihat keringat menetes dari dahinya setelah wahyu itu selesai. Nah itu dia Yusuf. Mohon maaf nih. Padahal pada hari itu adalah hari yang dingin, tapi kok bisa keringat dingin? Sementara orang yang keringat dingin itu adalah orang yang stres, cemas, shock, hipotensi, serangan jantung. Kok bisa pula disimpulkan itu sedang berjumpa sama Allah melalui Jibril? Lah, kalaunya bukan terima wahyu. Karena orang yang keringat dingin, cemas, shock, hipertensi dan lain sebagainya, hipotensi
Itu Orang yang prosesnya keringat memang dingin kayak itu gitu. biasanya orang yang orang yang cemas, stres. Itu kan medis, ini terima wahyu, beda. Nah itu dia makanya beliau keringat dingin kenapa disimpulkan jumpa sama Tuhan. Nah, Nama dari mana Aisyah tahu kalau itu adalah sedang menerima wahyu dari Jibril? Kalau bukan terima wahyu dari Jibril, mari kita lihat ucapan Nabi. Apakah betul terima wahyu atau bukan? Kan wahyu yang diterima Nabi itu adalah Al-Quran kan? Kita Lihat lihat dulu Al-Quran. tepingan-tepingan pengikutmu di bawah ini Yusuf. Lihat Dari tuh, tadi dibilang ya, udah tahu turunkan aja Mikana katanya. Turunkan aja Mikana katanya, mereka udah panas di bawah. Bukan mereka panik, tapi apa? Tapi kamu nggak nyambung gitu lah. Ya udahlah Yusuf, aku turun dulu lah. Netizen udah bilang turunkan Iya. aja Mikana katanya udah panas orang itu. Nggak ada saatnya siapapun nabimu menerima wahyu. Cemana ya kamu Yusuf? Ada, saya datanya ada. Nabi Muhammad terima wahyu ya teman-teman. Ternyata keringat dinginnya. Ya udahlah Yusuf, aku Ada. turun dulu lah ya. Oke. Udah setengah 10, udah lebih 1 jam juga aku di sini. Baik. Terima kasih ya Yusuf. Baik. Jangan baperan ya, Sama-sama. jangan kalian keruduk rumah saya ya kalau diskusi sama Yusuf. Oke, Mami Kanata, tepuk tangan. Ya terima kasih Yusuf. Salam toleransi. Sama-sama. Salam toleransi. Kaget dia. Ada saksi yang melihat wahyu Nabi diturunkan ya. Ada, kaget dia, malah ngelesnya ke apa, keringat dingin berapa kali tadi. Aduh, itu bagus teman-teman yang di YouTube ya, dijadikan ini nih diskusi saya sama Mikana. Banyak Mikana, aduh, bentar, 2 jam 16 menit. Banyak Mikana itu, aduh, dari tadi mengalihkan gitu karena sudah tidak bisa jawab lagi kan gitu. Nyerah dia. Orang terima masalah terima wahyu, dia yang dibahas keringat dingin. Nah, nggak bisa kau framingnya. Aduh. Baik teman-teman, lanjut. Kita diskusi dengan kawan-kawan yang Kristen random. Boleh ya? Tapi sebelum itu kawan-kawan semuanya, saya sebelum menaikkan ya,